Kadang hidup memberi luka yang sulit disembuhkan, bukan luka fisik, tetapi luka yang ada di dalam hati dan juga pikiran. Luka yang terus hidup bahkan setelah peristiwanya berakhir. Pernahkah kamu bertemu orang yang tampak di luarnya baik-baik saja, tapi di dalamnya mereka masih berjuang? Inilah yang dialami oleh penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dalam bahasa Indonesia, yaitu gangguan stres pasca trauma. Sebuah gangguan yang lahir dari trauma mendalam, trauma yang mengubah cara mereka melihat dunia, cara mereka mempercayai orang lain, dan bahkan cara mereka memandang diri sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berlin Fadil Syaan. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Ilmu Psikologi di Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu PTSD. Mari kita bahas. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul saat seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian yang traumatis sehingga bisa membuat jiwa mereka terguncang. Ini bisa berupa kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik atau seksual, dan bahkan kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Tapi perlu diingat, trauma itu subjektif. Bagi sebagian orang, trauma itu hanyalah kenangan. Tapi bagi sebagian orang, ada yang menganggap trauma itu seperti bayangan yang menghantui mereka. Menurut American Psychiatric Association atau APA, PTSD atau gangguan pasca trauma adalah gangguan mental yang berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis ekstrim. Mungkin ada beberapa gejala yang bisa dilihatkan atau kita bisa lihat dari orang penderita PTSD ini. Pertama, mungkin mereka sering mengalami kilas balik atau flashback seperti mimpi buruk yang muncul saat terjaga. Contohnya bisa kita lihat dari drama Korea. Ya, di drama yang berjudul It's Okay to Not Be Okay, di mana ada scene pemeran utama sedang tidur, tetapi tiba-tiba dia mengalami mimpi buruk yang sangat menyeramkan karena trauma. Ini saya akan munculkan video klipnya. Yang kedua, mereka menghindari situasi atau tempat yang mungkin mengingatkan mereka pada trauma. Jadi, teman-teman ketika melihat orang tiba-tiba menghindar dari suatu tempat atau situasi yang menurut kita aman-aman aja nih, nyaman-nyaman aja nih. Nah, kemungkinan orang tersebut adalah penderita PTSD. Karena mereka tidak nyaman di suatu situasi ataupun tempat tersebut. Karena apa? Karena bisa mengingatkan mereka pada traumanya. Nah, teman-teman tidak perlu memaksanya untuk kembali di tempat tersebut. Teman-teman harus menemani kesendirian mereka. Yang terakhir dan lebih dari itu, mereka sering merasa gelisah, mudah marah, atau mati rasa. Seperti koneksi di dunia luar tuh putus dari mereka. PTSD tidak muncul begitu saja. Ada alasan biologis di baliknya.
Trauma membuat otak kita terus berada dalam mode waspada. Bayangkan teman-teman selalu merasa bahaya, meskipun teman-teman ngerasa itu aman-aman aja. Tidak hanya itu, PTSD juga dipengaruhi oleh jenis trauma. Yang pertama, jenis trauma. Semakin berat traumanya, semakin besar resiko PTSD-nya. Dan semakin berat pula cara penanganan atau pemulihan PTSD-nya. Yang kedua, dukungan sosial. Orang yang dikelilingi dengan lingkungan yang positif, suportif, aman, dan nyaman akan membuat penderita PTSD ini lebih kuat untuk menghadapi trauma tersebut. Dan yang terakhir, riwayat pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik, pengalaman masa kecil, atau gangguan mental yang terjadi sebelumnya. 3 hal ini bisa memperbesar resiko PTSD. Trauma itu seperti badai. Tidak semua orang punya pelindung yang cukup untuk bertahan. Kalau kita bicara tentang PTSD, kita tidak hanya bicara tentang pikiran saja. Trauma itu menembus seluruh aspek kehidupan kita. Hal ini meliputi yang pertama, di tubuh kita. Orang dengan PTSD sering merasa mudah lelah, sulit tidur, atau bahkan sering sakit tanpa jelas. Ya, selanjutnya mungkin di hati kita. Banyak dari mereka merasa terisolasi. Mereka menarik diri mereka karena merasa tidak ada yang memahami rasa sakit mereka. Yang terakhir, di hubungan. Bayangkan kita mencoba untuk mempercayai orang lain atau mencintai orang lain, tapi tidak bisa karena kita merasa kita lagi dihantui oleh rasa takut karena peristiwa traumatis kita. Dan kalau ini dibiarkan, PTSD bisa memengaruhi seluruh kualitas hidup seseorang. Misalnya dari pekerjaan, pendidikan, atau impian yang tak pernah tercapai. Tapi ini bukan akhir cerita. Meskipun PTSD berat, harapan selalu ada. Salah satu faktor terpenting untuk pemulihan PTSD adalah lingkungan sosial. Ini dikarenakan trauma membuat orang merasa sendirian, sehingga bisa membuat putus dari orang lain. Lingkungan sosial yang suportif bisa menjadi penghubung kita ke dunia yang aman. Nah, ada beberapa dukungan yang bisa kita berikan kepada orang penderita PTSD. Yang pertama, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Yang kedua, memberikan kehadiran yang empati. Dan yang terpenting, tidak memaksa mereka untuk lupa atau move on. Karena penyembuhan atau pemulihan memerlukan waktu ke waktu, atau bisa dibilang step by step. Kadang kita tidak perlu berkata apa-apa. Dengan kehadiran kita mungkin membuat rasa yang begitu berat. Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan PTSD. Namun ada beberapa pemulihan atau pengobatan yang terbukti bisa menyembuhkan. Yang pertama, terapi psikologis. Contohnya terapi CBT. Terapi seperti CBT ini membantu orang untuk mengatasi pikiran negatif yang berkaitan dengan traumanya. Atau EMDR, sebuah teknik yang melibatkan gerakan mata untuk memproses kenangan traumatis. Yang kedua, medikasi. Dalam beberapa kasus, ada beberapa obat dari dokter yang dapat mengatasi atau mengelola kecemasan atau depresi dari PTSD ini. Dan yang terakhir, yaitu dukungan komunitas. Banyak yang merasa terbantu dengan bergabung ke komunitas, karena bisa menjadi tempat mereka untuk
menceritakan keluh kesah mereka atau pengalaman trauma mereka. Tapi ada syaratnya. Kita tidak boleh menghakimi mereka dan harus memahami mereka. Tapi yang terpenting, setiap proses pemulihan itu unik. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Dan itu tidak apa-apa. Good things take time. Setiap hal yang baik memerlukan waktu. Setiap orang punya cerita. Ada yang penuh kebahagiaan dan ada yang penuh luka. Kita tidak selalu tahu apa yang sedang dihadapi seseorang. Tapi kita selalu bisa memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Kita bisa hadir, mendengarkan, dan memberi mereka ruang untuk sembuh. Karena dukungan kecil dari kita bisa menjadi awal perubahan besar bagi mereka. Mari kita menjadi pelita kecil yang membantu mereka keluar dari kegelapan. Karena hidup itu berat, tapi dengan bersama kita bisa membuatnya lebih ringan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan. Saya Berlin di Perlisiaan, pamit undur diri. Assalamualaikum.